Halo semuanya, hari ini kita mau lanjut ya. Kita kali ini bahas tentang hukum dasar kimia. Oke, ini teman-teman harus ingat ya, harus bisa bedain kelima hukum dasar ini, bagaimana cara bedainya dan pengaplikasiannya gimana, kayak gitu. Oke, kita mulai aja nih untuk soal yang pertama. Jika dua buah unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Oke, jadi nih misalnya ada dua unsur ya, kita misalkan unsur X sama Y. Ini nanti akan bisa membentuk lebih dari satu senyawa. Misal, senyawanya ada XY, terus ada X2Y, atau bisa juga XY2 gitu. Tergantung nanti ikatan kimianya gimana ya. Ini misalkan aja. Jadi, katanya itu perbandingannya jadi nanti bilangan bulat dan sederhana ya, jika beratnya sama. Pernyataan yang berikut sesuai dengan hukum siapa? Oke, teman-teman ingat, jika ada dua unsur berikatan membentuk lebih dari satu senyawa, itu adalah hukum dari John Dalton. Oke, atau ini disebut juga dengan hukum kelipatan berganda. Oke, kita buat sini ya. Kelipatan berganda, maksudnya kelipatan berganda di sini, jadi dia bisa membentuk lebih dari satu senyawa. Sedangkan kalau Lavoisier, ini dikenal dengan hukum kekekalan massa. Kekekalan massa, oke. Atau istilahnya gini supaya teman-teman masih ngerti. Reaktan, ya kan? Kalau reaktan itu bereaksi ya, bereaksi kan akan membentuk produk ya, atau hasil reaksinya. Oke, ini ingat ini dalam keadaan tertutup. Oke, dalam wadah tertutup. Jadi massa zat sebelum, jadi massa reaktannya ini itu sama hasilnya dengan massa produk yang dihasilkan gitu. Jadi massa zat yang bereaksi itu bakalan sama dengan hasil dari produk yang dihasilkan, dari hasil zat yang dihasilkan. Kayak gitu ya. Itu adalah hukum dari Lavoisier. Sedangkan dengan hukum Avogadro ini dia berhubungan dengan jumlah mol. Jadi jumlah mol itu atau perbandingan koefisien itu bisa menentukan jumlah partikelnya. Bisa sebagai jumlah ion, jumlah atom, kayak gitu ya, jumlah partikel, kayak gitu. Sedangkan kalau dia pros ini disebut dengan hukum, nama lainnya ya, ini hukum perbandingan tetap. Oke, hukum perbandingan. Oke, perbandingan tetap. Contohnya gini, air H2O ya kan, ini terbentuk dari unsur O dan H. Oke, tetapi gini, bukan tapi sih, H2O kan berasal dari unsur O dan H. Jadi ini selalu perbandingannya tuh dalam proses pembuatan H2O itu selalu 8:1 atau H 1:8. Oke, dari manapun airnya berasal itu selalu perbandingan unsur O dan H-nya untuk membentuk senyawa H2O adalah 8:1. Oke, beda dengan ini ya. Kalau ini dua unsur bisa membentuk lebih dari satu. Kalau ini perbandingannya itu tetap. Kayak gitu ya. Oke, ini pros. Sedangkan kalau Gay-Lussac ini disebut juga dengan hukum volume, perbandingan volume. Oke, jadi ini ada hubungan dengan volumenya. Dan juga nanti hukum Gay-Lussac sama hukum Avogadro itu ada kaitannya dan itu ada hubungannya dengan persamaan reaksi. Jadi kalau ada persamaan reaksi harus disetarain dulu. Kayak gitu ya. Oke, lebih lanjut lagi nanti teman-teman bakal mengerti. Kita lanjut untuk soal kedua. Unsur A dan B, oke, nah ini dia nih aplikasi dari Dalton tadi ya. Nih, jadi unsur A dan B itu membentuk dua macam senyawa. Oke, kita buat gini ya. Jadi ini ada senyawa satu, terus ada senyawa dua. Oke, di mana senyawa satu dan senyawa dua ini terbentuk dari unsur A dan B. Pada senyawa satu, dia mengandung 25% unsur A-nya. Di sini 25%. Oke, dan senyawa 2 mengandung 20% unsur A. Di sini ya. Oke, ingat ini kalau senyawa nanti totalnya 100% ya. Karena ini 25, berarti ini sisanya 75%. Ini berarti 80%. Oke, ingat kalau hukum dari Dalton itu yaitu jika perbandingan salah satu unsurnya dibuat sama. Gitu. Ini yang ditanya berapa perbandingan unsur B, gitu ya. Jadi ini kita buat sama-sama satu. Oke, kita misal nih, kita buat ini ya supaya ada space-nya. Ini kita buat perbandingannya 1. Oke, ini juga 1. Supaya bisa 1, berarti ini dibagi 25 dong. Ya kan? Ini dibagi berapa? Dibagi 20.
gitu. Oke. Terus supaya karena ini dibagi 25, berarti juga dibagi 25. Jadi sama-sama kayak gitu ya. Ini berarti 3, ini tadi dibagi 20, berarti 4. Berarti perbandingan unsur B-nya pada senyawa 1 dan 2 adalah 3:4. Berarti jawabnya adalah yang E. Oke, hati-hati aja, jangan sampai kebalik. Oke, lanjut lagi. Sebanyak 20 liter gas nitrogen bereaksi dengan gas hidrogen. Oke, ini ada persamaan reaksinya. Kita tulis dulu nih persamaan reaksinya. Oke, ingat ya, saya tekanin sekali lagi, kalau ada persamaan reaksi harus disetarakan. Karena nih angka depannya yang namanya koefisien itu sangat-sangat penting dalam perhitungan kimia. Oke, ini kalau hubungan dengan volume, ini berhubungan dengan hukum dasar dari Gilsack. Oke, jadi yang diketahui di sini adalah volume dari nitrogen ini katanya 20 liter. Yang ditanya, berapakah volume dari amonianya? Oke, ini perbandingannya. Jadi koefisien ini bisa sebagai perbandingan dari volumenya. Oke, secara logikanya gini cara jawabnya. Ini kan satu nih. Nah, untuk satu volumenya 20 liter. Untuk 2 koefisiennya berarti volumenya berapa? Dikali 2-nya dong, berarti 40 liter. Gitu, oke? Kalau pakai rumus, caranya gini. Volume amonia, ini namanya perbandingan koefisien ya. Oke, perbandingan koefisien. Jadi koefisien angka-angka di depan itu yang kita pakai. Kita cek dulu reaksinya udah setara atau belum. Ini 2, hanya 2 udah sama ya, hanya sama kiri kanan ada 6. Oke, caranya karena kita mau cari adalah volume dari amonia, berarti koefisien dari amonia itu dibagi dengan koefisien dari siapa? Yang sudah diketahui volumenya, yaitu nitrogen dikali, karena kita mau cari volume, berarti kita kali dengan volume dari amonia yang sudah diketahui. Oke, masuk juga nilainya. Koefisien NH3 yaitu 2, koefisien N2 itu 1, dikali volume dari N2-nya 20 liter, berarti 40 liter. Sama kan? Nah, gitu loh caranya. Oke, 40. Makanya tadi di awal saya sebutin, koefisien ini sangat-sangat penting. Oke, lanjut lagi. Suatu cadangan gas terdiri dari 2 mol dinitrogen trioksida. Oke, ini ingat lagi tata nama. Oke, jadi kadang soal itu dia tata namanya, nama yang diberikan nggak diketahui rumus kimianya. Kadang rumus kimia diketahuinya itu sih lebih enak ya, ya kan? Ini D itu kan 2. Ini ada nitrogen, berarti N2O3. Oke, dan 4 mol gas nitrogen monoksida, berarti NO. Ini dicampurkan ya. Nih, jika campuran ini katanya diuraikan menjadi gas nitrogen. Gas nitrogen itu dia molekul diatomik ya, berarti dia N2. Oksigen juga molekul diatomik, dia nggak bisa berdiri sendiri. Oke, yang ditanya adalah berapa volume gas nitrogen dan oksigen. Oke, ini kita ingat harus reaksikan dulu ya, maksudnya setarain dulu persamaan reaksinya. Oke, di sini N-nya 2, ini 1, 3, ini 2, berarti ini kali 3,5 ya. Oke, 3,5, 1,5 atau 3/2. O-nya di sini 3, ini 1, 4, berarti ini dikali 2. Oke, supaya nggak ada angka pecahan, kita kali 2 aja ya. Ingat semua koefisiennya yang dikali. Ini berarti di sini kalau nggak ditulis ini 1 ya. Berarti jadinya 2N2O3 ditambah 2NO. Oke, ini 3/2 dikali 2 kan jadinya 3 ya. 3N2, ingat ya, kalau untuk penyetaraan reaksi itu, angka di bawah ini nih, yang namanya indeks itu nggak diapa-apain. Nggak diganti-ganti, nggak boleh. Yang diganti itu cuma angka yang di depan. Oke, terus nih, ini udah diketahui, ini diketahui katanya molnya 2 mol, and then ini juga 4 mol. Oke, kita mau cari berapa volumenya, ini perbandingannya ya. Oke, gini. Kalau dalam persamaan reaksi itu yang diketahui cuma salah satunya, berarti kita mau cari senyawa yang lain bandingin ke yang diketahui. Tetapi jika yang diketahui itu adalah 2 pereaksi molnya, berarti kita harus cari yang namanya pereaksi pembatas. Oke, kita cari yang namanya pereaksi pembatas. Caranya bagaimana? Yaitu nih, mol dibagi dengan koefisien.
Oke, satu lagi nih kegunaan dari koefisien tadi. Jadi harus disetarain. Oke, jadi hasil baginya ini yang paling kecil itu yang menjadi reaksi pembatas. Oke, 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Mana yang lebih kecil? Yang ini dong hasil baginya, ya kan? Jadi yang ini sebagai pereaksi pembatas. Oke, gunanya pereaksi pembatas itu apa? Kayak gitu ya. Jadi gunanya itu, jadi untuk menentukan berapa molnya ini, kita bandinginnya ke sini, yang pereaksi pembatasnya, bukan ke ini. Itu salah. Kayak gitu. Oke, kalau satu yang diketahui sih enak, langsung aja kalikan yang udah diketahui. Kayak gitu. Oke, kita mau cari molnya dari N2. Ingat kan tadi rumusnya gimana? Nah, mol N2 sama dengan koefisien dari N2 dikali dengan dibagi dengan koefisien ini, reaksi pembatasnya, yaitu N2O3 dikali molnya dari N2O3 ya. Karena molnya dia itu yang memiliki reaksi pembatas. Ini koefisiennya 3, ini koefisiennya 2, dikali molnya 2 mol. Ya kan? Coret-coret jadinya 3 mol. Ini mah udah langsung ketahuan ya. Karena kan ini 3 langsung. Ya kan? Oke. Kita buktiin mol dari oksigen. Nah, berarti koefisien O2 per koefisien dari N2O3 dikali mol N2O3. Oke. Koefisien oksigen 4, koefisien N23-nya 2, molnya 2 mol. Oke, coret-coret jadinya 4 mol. Oke, bisa ya, sama kan? Oke, jadi perbandingan molnya itu bisa juga sebagai perbandingan volumenya ya. Oke, ini kalau ini dia hubungannya dengan hukum Avogadro. Oke, bisa ya. Lanjut lagi. Pada kondisi berlebih, gas nitrogen dioksida, gas nitrogen dioksida ini dia sebagai pencemar ya, tapi kalau dia dalam keadaan berlebih. Dan ini katanya didapat dari reaksi ini, kita tulis ulang aja ya, reaksi ini, supaya ini kita nulisnya lebih leluasa, di bawah nggak ada space-nya. Terus kita cek dulu, ini reaksi udah setara atau belum ya? Hanya, N-nya di sini 6, ini 6, udah sama. O-nya di sini 12, ini 6, 18, udah sama. Terus nih, pada PT yang sama, maksud PT di sini adalah pada tekanan dan suhu yang sama, kayak gitu. Ini diketahui molnya NO2 ya, NO2. Oh, ini NO2 ini yang tercemar. I'm sorry. Di sini katanya untuk mendapatkan 0,6. Ini yang udah diketahui molnya ya, 0,6 mili. Yang ditanya berapa volume dari O2 dari NO dan volume dari O3 yang diperlukan supaya kita dapat memperoleh NO2-nya 0,6 mili. Ingat O3 ini namanya ozon ya. Kalau O2 kan oksigen ya. Di sini kita pakai perbandingan koefisien. Seperti yang tadi, ingat nih, ini yang diketahui cuma satu datanya. Berarti kita nggak perlu cari reaksi pembatas, langsungin aja kali ke sini, kayak gitu. Kita mau cari molnya si NO. Caranya kayak gini aja deh. Kayaknya teman-teman udah bisa deh, nggak usah pakai rumus ya. Perhatiin, kalau koefisiennya sama, berarti jumlah volumenya sama. Gitu. Ini juga berarti 0,6 mili. Ini 4, ini 6. Kalau lebih ribet gini aja. Tadi kan koefisiennya 4 yang dicari ya. Yang sudah diketahui nih koefisien 6 dikali yang diketahuinya 0,6 mol. Ini ke sini, ini kan 0,1. 4 dikali 0,1 berarti 0,4 mol. Berarti jawabnya deh. Bisa ya. Next lagi. Gas metana dibakar dengan oksigen. Ini katanya belum setara. Perbandingan volume gas-gas menurut hukum. Lusa. Kita buat dulu persamaan reaksinya, kita setarain dulu, ya kan? Ingat kalau reaksi itu harus disetarakan. Ini hanya 4, ini baru 2, ini dikali 2. Ini O-nya di sini 2, ini 2, 4, berarti ini dikali 2. Jadi perbandingan di sini, jadi koefisien itu bisa sebagai perbandingan volumenya. Ini 1 ya, berarti perbandingannya 1, 2, 1, 2. Oh, sorry, kebalik nih, ini 1 ya, ini 2.
Gitu ya. Oke, jadi jawabnya adalah B. Jadi nggak usah pusing dulu. Oke, ini aplikasinya ya. Jadi hukum Gay-Lussac itu berhubungan dengan perbandingan volume, di mana perbandingan koefisien bisa juga sebagai perbandingan volumenya. Oke, kita. Oke, next. Besi dapat bereaksi dengan oksigen membentuk besi 2 oksida. Kalau besi 2 oksida, ini rumusnya adalah FeO. Oke, perbandingannya ini. Berdasarkan data tersebut, perbandingan antara Fe dan O dalam senyawa. Oke, teman-teman ingat ini ada hubungannya dengan hukum Lavoisier, yaitu massa zat sebelum bereaksi itu sama dengan massa zat sesudah bereaksi. Jadi nih, Fe direaksikan dengan oksigen. Ini akan menghasilkan FeO. Oke, jadi ini nanti jumlah massanya ini yang bereaksi sama dengan jumlah massa dari produknya. Oke, yang sama yang mana? Ini 7 tambah 10 jadinya 9. Ini nggak sama. Ini ini 18. Oke, jadi ini 14, ini 4, ini 18. Ya kan? 14 sama 4. Nih. Jadi kita mau cari perbandingan itu kalau sesuai dengan hukum Lavoisier ini. Oke, jadi kita cari perbandingan ini. Berarti 14 banding 4 bisa nggak lebih sederhana lagi? Sama-sama dibagi 2 ya. Berarti ini 7, ini 2. Berarti perbandingannya 7 banding 2. Selesai. Gitu doang. Ya kan? Lanjut lagi. Belerang bersifat mudah terbakar dan menghasilkan gas belerang SO2. Oke. Gas ini dapat menyesakkan pernafasan dan menimbulkan gejala batuk. Dalam jumlah besar, gas ini dapat merusak paru-paru bahkan menyebabkan kematian. Di udara, gas SO2 dapat teroksidasi menjadi belerang teroksida. Oke, bersama reaksinya udah ada nih ya. Kita tulis ulang lagi. Oh ya, nih teman-teman, ini data di sini perlu juga ya sebagai tambahan untuk informasi buat kita gitu. Jadi, jangan sembarangan bakar sampah kita. Oke, jika sebanyak 10 liter gas sulfur dioksida, berarti ini ya, ini diketahui volumenya 10 liter. Yang ditanya volume gas belerang trioksida, berarti ini ya, yang ditanya volumenya berapa. Oke, pertama cek dulu persama reaksinya udah setara atau belum. Di sini S-nya udah 2, di sini 2, oke udah sama. O-nya di sini 4, ini 2, 6. Oke, ini 6, berarti udah sama ya. Oke, ingat lagi pakai perbandingan koefisien lagi. Gitu. Ini yang udah ketahui koefisiennya 2, nah volumenya 10 liter. Berarti ini koefisiennya 2, berapa liter lagi? 10 juga. Oke, great. Gampang. Next. Oke, nih. Oh iya, saya lupa. Yang ini tadi yang perbandingan seperti ini tadi soal sebelumnya itu udah hukumnya Siprus ya. Hukum perbandingan tetap. Oke. Berdasarkan data tersebut, massa FeS yang terbentuk jika 2,8 gram Fe sama 2,8 gram belerang berapa? Oke. Ini pertama kita harus cari dulu nih perbandingan dari Fe sama S-nya. Oke, sebelum kita cari jika dalam keadaan seperti ini berapa produk yang dihasilkan. Oke, berarti kita cari perbandingan dulu. Ingat seperti yang tadi ya. Berarti massa pereaksinya itu sama dengan massa produknya. Jadi kita hitung dulu. Ini 1,4 tambah 0,8. Oke, sama ya. Ini. Berarti kita cari perbandingannya. Ini Fe, S, ini 14, ini 0,8. Oke, kalau kita sama-sama kali dibagi berapa ya? Ada nggak data yang bagus lagi nih angkanya? Nggak ada ya, cuma itu doang ya. Oke. Oke. Oh, ini aja deh. Ini sama ya, 3,5 sama 2. Ini aja, lebih gampangnya. Oke, karena kan dia hasilnya juga sama nih, 5,5. Kan 3,5, 2,0, ini 5,5. Ya kan? Ini berarti 3,5 dibanding 2. Oke, supaya nggak apa namanya ini bilangan koma, kita kali 2 ya. Berarti sama dengan perbandingan Fe dibanding dengan S-nya 7 banding 4. Oke. Berdasarkan data tersebut, massa FeS yang terbentuk jika. Oke, caranya gini. Ingat ya, sebelumnya sih saya udah buat ya khusus untuk video yang ini. Teman-teman cek aja nih di playlistnya yang dasar ada. Oke. Jadi, caranya gini. Ini kita buat dulu Fe dibanding dengan si S. Oke. Ini masanya dibagi dengan perbandingan masing-masing. Jadi 2,8 dibagi 7. Terus ini berapa nih? Tadi 2,4 ya. 2,4 dibagi 4. Oke, di sini hasilnya ya. Karena kan kita mau cari berapa hasilnya di sekarang. Berarti perbandingannya ini ditambahin aja. 7 tambah 4 berarti perbandingannya ini
Oh, kita buat sini itu 7 perbandingannya, ini 4, berarti ini ditambah, ini 11. Oke, kita bagi nih. 2,8 dibagi 7, berarti ini hasil baginya 0,4. Kalau 2,4 dibagi 4, berarti sama dengan, oke, ntar. 2,4 dibagi 4, berarti 0,6. Oke, hasil bagi paling kecil yang mana? Yang ini. Oke, jadi ini yang habis bereaksi. Untuk mencari masanya ini tinggal dikalikan aja. Jadi massa yang ini terbentuk, jadi perbandingannya 11 dikali dengan hasil baginya ini, yaitu 0,4. Hasil bagi yang paling kecil ya. Jadi 0,4 dikali 11 berarti hasilnya adalah 4,4 gram. Oke, jadi ini massa dari FES yang terbentuk. Dari gampang kan? Oke, lanjut lagi kita soal berikutnya. Pernyataan berikut yang paling tepat. Oke. Bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, suhu itu T, tekanan P, volume gas yang bereaksi, dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat. Oke, ini sih yang paling benar ya. Oke, ini hukumnya si Gay-Lussac. Oke, perbandingan volume ya, Gay-Lussac. Kalau yang B, salahnya kenapa nih? Ini cuma volume, jika suhunya yang sama. Kayak gitu. Jadi dia harus dengan dua keadaan ya, suhu dan tekanan yang sama. Kalau ini, aku bilang, bila diukur pada tekanan, ini cuma tekanan doang, salah. Bila diukur pada suhu dan tekanan, oke, ini salah di sini, dia harus sama. Pada suhu rendah, bukan, ini harus sama. Oke, bisa ya, jadi jawabnya adalah yang A. Jadi, teman-teman jangan sampai lupa bunyi hukumnya, tahu aplikasinya gitu. Jadi, harus tahu kedua-duanya. Oke, lanjut lagi. Ini soal terakhir ya untuk pembahasan kita ini. Saya harap sih ini udah melengkapi ke semua hukumnya. Teman-teman bisa bedain ya. Oke, volume hidrogen yang bereaksi dengan oksigen. Oke, kita buat reaksinya. H2 ditambah O2 menjadi H2O. Oke, ingat reaksi harus setara. Ini hanya di sini 2, ini 2, oksigen di sini 2, ini 1. Ini berarti dikali setengah. Oke, supaya nggak ada pecahan, kita kali 2. Ini menjadi 2H2 ditambah, ini setengah kali 2 kan 1 ya, O2 menjadi 2H2O. Di sini oksigennya diketahui volumenya 24 liter. Yang ditanya berapakah volume hidrogen yang bereaksi? Oke, yang ditanya adalah berapa volume hidrogennya. Oke, lihat aja perbandingannya. Untuk satu koefisiennya volumenya 24 liter. Berarti kalau untuk dua berapa? Dikalikan aja. Berarti 48. Selesai. Gampang kan? Atau nih, koefisien dari O2 per koefisien Y. No, salah. Kita mau cari si hidrogen ya. Berarti koefisiennya hidrogen yang di atas per koefisien oksigen dikali dengan volumenya si H2 sih? Oksigen. Berarti 2 per 1 dikali 24 sama dengan 48 liter. Oke, bisa ya? Saya harap sih semua teman-teman semuanya bisa ngerti ya. Dan jangan lupa please subscribe dan di-share ya. Terima kasih.